asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabi ba'd. Semoga Allah Ta'ala di kitabul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu samii'an basira. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari mani yang tercampur antara sperma laki-laki dan ovum perempuan. Lalu kami jadikan kamu dapat mendengar dan dapat melihat. Surah Al-Insan ayat 2. Jemaah subuh Allah, kita manfaatkan waktu kita beberapa menit dalam rangka menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sampai hari ini sebagian dari saudara kita masih merasakan dampak banjir bandang, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan khusus bagi kita Sumbar dan sekitarnya sampai hari ini. Dan di antara mereka sudah kehilangan tempat tinggal, kehilangan pencarian, kehilangan keluarga, sanak famili, dan sampai hari ini mereka masih berada dalam ujian baik lahir maupun batin. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita sampaikan, ibu bapak dan subhanallah, ada beberapa sikap kita dalam menerima ujian Allah. Di antara beberapa tuntunan yang ditawarkan oleh agama kepada kita. Pertama, yakinkan kepada diri bahwa semua kejadian demi kejadian itu atau bentuk musibah itu adalah sunnatullah. Karena apapun yang terjadi di muka bumi tidak pernah luput dari penguasaan Allah. Ma asaba min musibatin illa bismillah. Apa saja musibah yang menimpa kamu itu izin Allah. Bahkan ayat yang sudah latah juga kita dengar, kita ulang ayat itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada satu musibah yang menimpa di bumi. Tengoklah apa yang musibah di darat, di laut, di darat. Dan tiada pula musibah yang menimpa diri sendiri. Tidak sama musibah atau ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Ya, sekalipun satu rumah itu isinya 5 orang, 10 orang, anak, suami, istri, menantu, mertua, dan anak dan keluarga lain, tidak sama ujian yang ditimpa Allah. Melainkan kata Allah, jauh sebelum kejadian musibah itu sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz, kitab Allah di atas yang diketahui oleh para malaikat. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian kata Allah agar kamu tidak berduka terhadap apa yang luput darimu dan tidak terlalu gembira atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang sombong lagi membanggakan diri. Nanti dapat kita tengok dalam surah Al-Hadid yang sudah sering kita dengar, surah yang ke-57 ayat 22 dan 23. Inilah sunnatullah sebagai ketetapan yang qadar, ketentuan Allah, ukuran Allah. Apa itu qadar? Ma qaddarallahu ta'ala bil azali la budda an yaqa wa la yataghayyaru wa la yatabaddalu. Apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala semenjak azali 50.000 tahun sebelumnya itu sudah tercatat. Dia tidak akan berubah, dia pasti terjadi terhadap makhluknya dan di bawah pengetahuannya. Dia pasti terjadi dan tidak akan berubah dan tidak akan pula berganti. Itulah ketetapan Allah. Tapi ketetapan Allah ini ada yang
dua bagian setidaknya. Ada ketetapan Allah berdasarkan mubram, ada namanya mu'allaq. Mubram ketetapan Allah yang tidak diberi kemampuan kepada manusia untuk menolaknya. Mungkin Allah datangkan gempa bumi, Allah datangkan tsunami, Allah datangkan kilat petir, Allah rendahkan bumi, Allah datangkan banjir bandang, kutu busuk, termasuk kematian. Ada satupun di antara kita yang mampu menolaknya. Itu mubram. Termasuk dari kematian, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastaqdiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap jiwa, setiap diri itu sudah ada garis, sudah ada batas ajal. Kalau ajal telah tiba, tidak ada kuasa kita untuk memundurkan dan memajukannya sedetik. Maka ketika sunnatullah itu berlaku, kita dituntun oleh Allah untuk mengucapkan kalimat istirja. Itu mengembalikan peristiwa yang di luar kemampuan akal itu kepada Allah. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun orang beriman, apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan kalimat istirja, artinya mengembalikan peristiwa yang di luar kemampuan akal itu kepada Allah. Sesungguhnya kami datang dari Allah dan pasti kembali kepada Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kami jadikan kamu dari tanah dan kamu akan dikembalikan ke tanah dan kamu akan dibangkitkan kembali dari tanah. Ada di antara kita ibu bapak yang subhanallah yang diciptakan dari hal yang lain, tapi unsur tanah, tapi dilengkapi oleh Allah dengan unsur ruhnya. Oleh sebab itu, keyakinan kita tentang sunnatullah itu berlaku kepada semua orang. Kita tengok kembali nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan menguji kamu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Maka beri kabar gembira bagi mereka yang sabar. Ternyata dalam ilmu nahwu diterangkan, min yang dicatatkan di situ adalah bentuk tab'idun dan bentuk tanwi'un. Tab'idun menunjukkan kepada kita sebahagian, sedangkan tanwi'un menunjukkan kepada kita ujian Allah itu bermacam-macam. Tab'idun sebagian prosentase yang dibebankan, yang ditimpakan oleh Allah itu dibandingkan dengan nikmat Allah harian itu lebih sedikit. Kita uji mana di antara kita yang lama dianugerahkan oleh Allah kesehatan daripada sakit. Lama kita sehat, banyak kita sehat daripada sakit. Mana dianugerahkan oleh Allah kelapangan atau kesempitan. Banyak kelapangan, banyak kemudahan daripada kesempitan dan kesulitan. Mana yang dianugerahkan Allah kuat atau lemah? Banyak lemah, banyak kuat. Ya, kuat penglihatan, kuat pendengaran, kuat ucapan, kuat pemikiran, kuat azam, kuat kekuatan, tenaga dan sebagainya daripada lemah. Mana yang dianugerahkan Allah kecukupan atau kekurangan? Banyak kecukupan. Mulai dari langit sampai ke bumi, bahkan air hujan pun yang diturunkan Allah itu nikmat Allah. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kami turunkan hujan dari langit, dengan hujan itu Allah tumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki buat kamu, kata Allah. Air hujan kita ketahui berasal dari air laut, menguap sampai menjadi awan, kemudian turun. Air laut kita ketahui adalah berasa asin, tetapi ketika Allah kuatkan menjadi awan, kemudian turun ke bumi, ternyata dia tawar, bisa langsung diminum, bisa mendatangkan rahmat ke semesta alam, dan bisa mensucikan jiwa. Bukankah itu rahmat Allah? Bahkan dalam ayat lain Allah katakan, bagaimana kalau kami jadikan air itu asin
asin dan pahit. Mampukah kamu menyaringnya? Itulah rahmat Allah. Allah turunkan hujan dari laut, kemudian air laut hasil, tetapi turun ke permukaan bumi dalam keadaan tawar. Rahmat Allah. Oleh sebab itu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kemudian ada bentuk tanwi'un. Tanwi'un bermacam-macam ujian Allah. Tidak sama, Pak. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang mudah rezekinya, ada yang sulit, ada yang lurus pikirannya, ada yang bengkok, ada yang tamat, tapi banyak juga yang engkar. Dia sedang melihat ayat-ayat kauniyah, tapi dia tidak mau tunduk hati dan jiwanya ke hadapan Allah. Padahal dia sendiri sudah merasakan gemetar tubuh, bagaimana dahsyatnya banjir bandang. Sampai hari ini saudara kita yang tertimbun itu tidak mampu dicari, Pak. Pak Aman carinya lah sekian meter tertimbun di tanah. Dan cari lagi Pak, sama dengan di Manalak dulu. Oh ya, runtuh 3 bukit. Mereka mungkin digali dia. Tapaso disepakati saja, tidak mungkin digali itu. Sekian puluhan meter ke bawah tadi gali, sedangkan kuburan hanya 1 meter sekian senti. Dibiarkan saja lagi disepakati, jadikanlah ini kuburan massal. Inilah rahasia-rahasia Allah. Fa'inna tasarrufaz zaman ajibatun. Ayauman tara yusrun wa yauman tara usrun. Sesungguhnya perputaran roda zaman itu sungguh menakjubkan. Satu saat menyenangkanmu, tapi di saat lain engkau akan mengalami kesulitan. Tapi yakinlah, fa innama usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu, di balik itu pasti ada kemudahan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu agak buruk dan jelek. Siapa yang mengatakan musibah itu tidak buruk, tidak jelek, tidak sakit? Iya, sakit. Tapi kalau mampu kita menyikapinya, itu datang dari ketetapan Allah, berarti itu baik buat kamu, kata Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah sebelum kamu diuji? Diuji. Karena tadi Allah firmankan dalam mukaddimah, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menjadikan kamu dari mani yang tercampur. Siapa yang membentuknya bisa kita mendengar, bisa melihat, bisa berpikir. Tapi 2 ujian ini, kata Allah, bisarri wal khairi, iko jalan elo, iko jalan buruk, iko lurus, iko bengkok, iko perintah, iko larangan, iko sunnah, iko bid'ah. Lah dia orang bantuan ditolak kok. Lah dia orang bantuan dikecilkan sakit. Tak bersyukur. Itulah la'atullah. Banyak yang menyimpang seperti itu. Oleh sebab itu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bagaimana sikap kita terhadap ujian-ujian Allah? Pertama, ambil hikmah-hikmah yang dijadikan oleh Allah. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Setidaknya menumbuhkan kesadaran bagi kita memang datang dari Allah, berada di bumi Allah, dan kembali kepada Allah. Setidaknya menumbuhkan kesadaran bagi kita, apa yang kita miliki sebelumnya itu tidak ada. Kita sendiri pun tidak ada. Anak-anak kita tidak ada. Sawah ladang perniagaan tidak ada. Itu milik Allah. Itu anugerah Allah. Itu dititipkan oleh Allah. Sadarkan itu. Itulah yang diingatkan surat Tawadah 4 itu. Sesungguhnya sekiranya bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istri-istrimu, kerabatmu lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada berjuang kepada Allah, maka tunggu saja ketetapan Allah, yaitu kematian. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istri
daripada Allah dan Rasulnya serta berjuang pada Allah, tidak teringat ini perintah, ini larangan, ini sunnah, ini bid'ah, ini bermanfaat, ini mudarat, ini halal, ini haram, tak mampu membedakan itu. Fatarabbasu hatta ya'tiyallah, dan ada jawabannya. Tunggu saja ketetapan Allah. Itulah kebaktian. Yang kedua, mari kita bermohon doa kepada Allah. Kita dituntun oleh Allah untuk berdoa dari setiap hal yang kita rasakan, termasuk ketika kita sholat. Kita selalu berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semata-mata kepada Engkau-lah kami menyembah, wahai Allah. Semata-mata kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Ada namanya sighatul hasar, yaitu bentuk membatasi, takhsis. Artinya iyyaka, semata-mata hanya kepada Engkau. Wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Sembah Allah dulu baru minta pertolongan. Artinya ketika kita dihadapkan dengan musibah demi musibah yang di luar kemampuan akal, fa idza ra'aitum ayatan fasjudu. Apabila engkau melihat satu ayat-ayat kauniyah, sujudlah kamu kepada Allah, mintalah pertolongan, isti'anah. Ada yang menyebutkan ambillah sholat 2 rakaat. Kalau ada musibah-musibah yang akan menimpa di luar kemampuan akal kita yang dahsyat, ambilkan sempat 2 rakaat. Kecuali tak sempat lagi, ya, ambillah. Kenapa? Ini dalilnya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha laqabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah kepada Allah, ya, dengan sabar. Apa itu musibah yang menimpa kita, dengan sabar dan sholat. Karena sholat itu berat kecuali bagi orang khusyuk. Kemudian iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Sekiranya kau meminta, minta kepada Allah. Sekiranya kau memohon, mohon kepada Allah. Manusia kau tidak bisa menolak ujian-ujian Allah yang berat itu. Kilat petir, gempa bumi, tsunami, lahar dingin atau lahar panas, mampu manusia menolak? Mampu, Pak. Tapi minta kepada Allah. Apalagi perbuatan-perbuatan manusia, mulai dari awam, intelektual, sampai ke tingkat pimpinan negara, sudah banyak menyimpang dari aturan Allah. Itu kita rasakan di muka bumi kita, di negeri kita. Tidak usah diurai melalui ayat-ayat mimbar ini, Pak. Setiap hari Pak, tengok penipuan demi penipuan, kebohongan demi kebohongan. Kalau tidak ada agama, Pak, merasai Pak itu. Tidak ada agama, tidak ada ketenangan batin. Inilah dituntun kembali, minta doa kepada Allah. Sebutkan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Ya Allah, jadikanlah musibah yang menimpa kami ini sebagai pahala buat kita. Gantilah ya Allah dengan yang lebih baik, yaitu bagi mereka beriman yang tidak bersalah ditimpakan kematian, mudah-mudahan mereka ditempatkan di sisi Allah yang mulia, ditempatkan oleh Allah di surganya, diangkat martabatnya. Tapi bagi mereka yang berbuat salah, seperti ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, wa iza qila lahum la tufsidu bil ardi qul innama nahnu muslihun. Tapi sesudah ayat itu, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Kalau dikatakan kayaknya jangan buatnya kerusakan. Kami orang-orang soleh, Pak, orang berbaik. Tapi kata Allah, ketahuilah, ingatlah, mereka tetap berbuat salah, tapi mereka tidak sadar. Ikut ayat Allah yang menyadarkannya. Apa saja bentuk kejadian sudah sampai puncaknya, baru tengah-tengah. Ya, nak cobalah tengok dahsyatnya. Ya, Patang ko, sungai ko sekarang ko Pak. Sini ampe kali lipat kadang. Tengok, ya di Gunung Nago itu kecil. Bahkan air sungai itu di atas sekarang lagi. Yang lebih besar di bawah. Kayak lubangnya lebih besar di bawah. Dahsyat sekali. Dulu awak berjalan dari arah Kaunan menuju ke Balimbiang, bisa dilewatinya 2 menit sudah sampai ke seberang. Tapi ketika jembatan itu sudah putus, maka kita berkeliling, Pak. Nah, kita kan rasakan juga ketika dari Padang ke Bukit Tinggi, dulu awak, kini katakanlah kita tempuh 3 jam. Kini bisa juga 3 jam, sekarang sudah mulai dibuka ya. Bakal ini awak ke Solo dulu, Pak. Tapi ke arah
tinggi, para jauhnya berjalan. Oh, itu salah satu bentuk ujian Allah yang ringan saja. Belum lagi kalau Allah balikkan muka bumi ini. Mudah-mudahan kita mampu mengambil iktibar dari kejadian. Karena waktu terbatas, mohon maaf. Wabillahi hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.